Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali ya dalam materi kita hari ini. Masih dengan tema binatang. Kita mau belajar tentang binatang. Sedangkan subtema yaitu burung enggang anak-anak ya. Kita mau belajar tentang burung enggang. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa Ibu mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di mana hari ini Tuhan kami masih boleh bersama-sama untuk belajar bersama anak di rumah, juga orang tua yang hingga saat ini setia menemani anak-anak belajar di rumah. Tuhan Yesus selalu memberkati, memberi kesehatan, kemampuan, dan memenuhi segala keperluan mereka, kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan pelajaran kami, materi kami tentang burung enggang yang dimana kami boleh belajar untuk lebih mengenal ciptaan-Mu Tuhan, untuk kami lebih mengerti, memahami setiap sifat dari binatang yang Tuhan ciptakan, untuk kami boleh ambil hikmah dan pelajaran dari setiap hewan tersebut Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelajaran kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita mau berkenalan dengan seekor burung, yaitu burung enggang. Mungkin di antara anak-anak belum ada yang pernah melihat. Saat ini Ibu akan mengajak kita melihat burung enggang. Apa itu burung enggang anak-anak? Kita sama-sama mempelajarinya dalam materi kita hari ini, yaitu tentang burung enggang. Kita melihat gambar burung enggang dan kita mau melihat juga nanti videonya. Ini dia anak-anak, burung enggang anak-anak ya, namanya ya, burung enggang. Dan juga nah ini dia lagi terbang tinggi anak-anak. Cara terbangnya seperti ini anak-anak ya. Iya, kita akan melihat video dan anak-anak boleh menyimaknya. Ini dia videonya. Burung enggang atau burung rangkong adalah burung yang terdiri dari 57 spesies yang tersebar di Asia dan Afrika. 14 diantaranya terdapat di Indonesia. Di antara enggang, jenis enggang gading adalah yang terbesar ukurannya, baik kepala, paruh, dan tanduknya yang menutupi bagian dahinya. Enggang gading adalah salah satu dari 14 jenis burung rangkong yang ada di Indonesia dan menjadi maskot Provinsi Kalimantan Barat. Karena jumlahnya yang semakin sedikit, burung ini termasuk dalam jenis fauna yang dilindungi undang-undang. Burung enggang mempunyai kebiasaan hidup berpasang-pasangan dan cara bertelurnya merupakan suatu daya tarik tersendiri. Pada awal masa bertelur, burung jantan membuat lubang yang terletak tinggi pada batang pohon untuk tempat bersarang dan bertelurnya burung betina. Selama mengarami telurnya, sang betina bersembunyi menutupi lubang dengan dedaunan dan lumpur dengan lubang sebagai jendelanya. Kemudian burung jantan memberi makan burung betinanya melalui sebuah lubang kecil selama masa inkubasi dan berlanjut sampai anak mereka tumbuh menjadi burung muda. Karena itulah burung enggang ini dijadikan sebagai contoh kehidupan bagi orang Dayak untuk bermasyarakat, agar selalu mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya dan mengasuh anak mereka hingga menjadi seorang Dayak yang mandiri dan dewasa. Burung enggang biasanya bertengger di pohon yang tinggi. Sebelum terbang, enggang memberikan tanda dengan mengeluarkan suara yang keras. Ketika sudah mengudara, kepakan sayap enggang mengeluarkan suara yang dramatik. Burung ini hidup berkelompok sekitar 2-10 ekor tiap pohon. Terkadang burung terbang bersama dalam jumlah antara 20-30 ekor. Suara enggang ini sangat khas dan nyaring sekali, seakan-akan memanggil sekawanannya di balik pohon yang rindang.
Musim telurnya dari bulan April sampai Juli, dan anak-anak burung yang lebih besar membantu burung jantan dewasa menyediakan makanan bagi burung betina dan anak-anaknya yang baru menetas. Namun sekarang ini, burung enggang merupakan burung langka yang sudah sangat sulit ditemui di hutan Kalimantan. Ini dikarenakan pengerusakan hutan Borneo yang terus-menerus terjadi, seperti penebangan hutan baik ilegal logging maupun untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Nasib burung enggang ini sekarang sama seperti nasib suku Dayak di Borneo yang semakin terpinggirkan di tanahnya sendiri. Hal ini juga diperparah dengan maraknya perburuan yang dilakukan masyarakat sekitar. Mari kita jaga burung enggang agar dapat selalu melenggang. Salam lestari. Ya, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa burung enggang itu adalah salah satu burung yang sangat setia, mengasihi keluarganya, setia menemani keluarganya hingga akhir hayatnya. Dia setia ya anak-anak ya, punya pasangan cuma satu. Kalau kita melihat bagian-bagian tubuh dari burung enggang itu anak-anak, ada banyak keistimewaannya. Nih seperti saya punya sayap yang lebar, kokoh, kuat ya anak-anak ya, untuk dia terbang tinggi. Kita juga melihat di bagian ekornya bahwa ekornya panjang, beda sama burung-burung lainnya. Kalau burung kemarin kita belajar tentang burung kakak tua, punya ekor juga ya anak-anak ya. Ya, tetapi pasti ada bedanya. Kalau kita melihat kembali kemarin, burung kakak tua dia punya apa anak-anak di atas kepalanya? Punya jengger ya anak-anak ya kemarin ya. Nah, kalau hari ini kita mau melihat di burung enggang ini ada apa di kepalanya anak-anak? Nah, ada seperti tanduk ya anak-anak ya. Nah, ada tanduknya. Itu bedanya anak-anak burung enggang dan burung kakak tua. Kita melihat di bagian tubuh kakak tua punya sayap dua seperti burung-burung lainnya juga, tetapi tentunya dia mempunyai kekuatan yang berbeda. Lebih kuat ya anak-anak ya burung enggang ya. Iya, karena burung enggang dia terbangnya lebih tinggi, keberadaannya tempat tinggalnya di tempat yang tinggi. Dia membuat sarangnya di lubang-lubang kayu yang sangat tinggi dan di daerah pegunungan. Kalau dia tidak punya sayap yang kuat, gimana dia bisa terbang tinggi anak-anak? Iya, dia harus punya sayap yang kuat, beda dengan burung kakak tua. Kita melihat sayapnya yang berupa bentuk tebal ya anak-anak ya. Nah, tebal sekali, kita lihat nih, tebal kan.
Nah, itu membuat dia supaya bisa terbang tinggi, ekor panjang. Suaranya anak-anak. Anak-anak telah mendengar tadi ya suaranya ya. Gimana suaranya anak-anak? Nyaring. Saat dia mau berterbang, dia mengeluarkan suara dulu ya anak-anak ya. Itu bertanda bahwa dia mau terbang. Itu salah satu komunikasi burung yang satu dengan burung yang lain. Secara manusia mungkin dia akan pamitan bahwa aku akan pergi, aku akan keluar. Nah, dia akan memberi isyarat kepada teman-temannya yang lain. Sebelum dia pergi, dia mengeluarkan suara yang kencang, merdu ya anak-anak ya. Sudah dengar tadi. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang burung, tempat tinggal burung. Kita juga telah mengenal burung, bahwa dia punya pasangan satu dalam seumur hidup. Nah, dia bertelur gimana anak-anak? Apakah banyak telurnya? Tadi sudah kita melihat di dalam tayangan video tadi, itu punya telur satu. Setiap kali bertelur dia hanya punya satu telur. Nah, induknya hanya cukup merawat satu telur, dan selama dia merawat anaknya, dia nggak akan pergi-pergi anak-anak. Dia tetap menjaga anak-anaknya di sarangnya. Lalu gimana cara dia makan anak-anak? Seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa yang cari makan yaitu enggang yang laki, yang tukang mencari makan. Kita tahu makanannya apa anak-anak? Selain buah-buahan, dia juga bisa makan tumbuhan. Kalau yang kita lihat tadi, dia sedang memakan buah kayu ara. Dia menempatkan buah kayu aranya di mana? Di tenggorokannya, supaya dia begitu dia ketemu dengan induknya, dengan anaknya di sarang, dia segera mengeluarkan makanan yang dia tampung di tenggorokannya. Dia keluarkan kembali dan memberi makan pada induknya yang ada di sarangnya. Setia ya anak-anak ya, baik ya burung enggang ya. Dia tidak seperti burung lainnya anak-anak. Burung lainnya dia cari makan masing-masing. Nah, istimewanya burung enggang apa lagi anak-anak? Istimewanya burung enggang ini tidak mau anak-anak makan makanan yang ada di tanah. Ya, dia suka makan makanan yang di atas pohon. Kalau di tanah dia tidak mau, itu ya anak-anak ya istimewanya. Dan juga burung enggang ini bagi masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan ini memang istimewa. Hampir semua bagian tubuhnya digunakan untuk sebagai lambang untuk Dayak Kalimantan, seperti paruhnya, sayapnya, bulunya ya anak-anak ya. Nah, itu sangat bermanfaat. Seperti yang pernah kita lihat, bahwa di setiap pakaian adat atau rumah adat pasti ada bulu burung enggang. Nah, itu manfaatnya anak-anak ya. Kita sudah berkenalan dengan burung enggang, kita sudah tahu cara dia merawat keluarganya, cara dia memberi makan pada keluarganya, cara dia berterbang di tempat yang tinggi. Dan juga kita sudah melihat fungsi dari bulu burung enggang. Kita sudah tahu ya anak-anak ya burung enggang ya. Kira-kira apa ya? Nah, anak-anak bisa putar kembali video yang tadi kita tonton supaya anak-anak lebih mengerti. Oke anak-anak, itu aja pelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa Ibu akan memberi tugas kepada kita untuk kita pelajari hari ini. Kita mengerjakan soal ya anak-anak ya. Di dalam buku paketnya masih ada yang belum dikerjakan anak-anak. Kita ambil buku paket halaman 20 ya anak-anak ya. Buku paket ini ya. Pelajaran kita. Ini ya. Kita buka halaman 20 anak-anak. Nah, halaman 20 di situ ada gambar kupu-kupu ya anak-anak ya. Gambar apa lagi di situ anak-anak? Nah, di sini kita menyebutkan nama-nama binatang yang ada di taman ini. Kira-kira binatang apa aja anak-anak? Iya, anak-anak bisa melihat ya.
Binatang apa aja? Menyebutkan ciri-ciri setiap binatang yang ada di gambar ini. Ada berapa binatang? Ada berapa hewan anak-anak? Ada 2. Nah, masing-masing disebutkan ciri-cirinya ya. Mungkin dia punya sayap atau dia punya kaki 4, punya kumis. Dia kalau yang bisa terbang itu apa? Yang punya kaki 4 itu apa? Nah, sebutkan ya anak-anak ya. Setelah itu anak-anak mewarnai. Nah, mewarnai dengan rapi anak-anak ya. Iya, ada pohon, ada bunga, gampang ya. Tinggal mewarnai. Hanya 2 tugas untuk kita hari ini, yaitu menyebut ciri-ciri masing-masing nama binatang. Ada 2 binatang ya kan. Nah, setelah itu kita mewarnai. Oke, itu aja tugas kita hari ini. Selamat bekerja, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Nah, kita akan menutup semua pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu, lawatanmu sepanjang hari ini. Kami masih terus mau belajar tentang materi kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertemu kembali di esok hari dengan materi yang beda. Tetapi Tuhan tetap menyertai setiap kegiatan kami hari ini, dari pagi, siang hingga sore, bahkan sampai malam. Tuhan Yesus menjaga, melihara, tetap memberi kesehatan, tetap memberi kekuatan pada setiap anak-anak dan juga orang tua yang saat ini sedang mendampingi anak-anak dalam pelajaran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan cara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.